Harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax disebut akan naik mulai bulan April 2022 atau besok ini. Kenaikan ini disebut untuk menyesuaikan harga keekonomian akibat pergerakan harga minyak dunia. Pada Kamis siang ini, saudara, harga Pertamax masih dibanderol dengan harga Rp9.000 per liter di SPBU Pejompongan Jakarta Pusat. Sebelumnya, harga BBM non-subsidi Pertamax disebut-sebut akan naik mulai 1 April 2022. Kebijakan ini dilakukan menyusul tren harga minyak mentah dunia yang terus naik. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano yang berada di Pejompongan Jakarta Pusat. Sisko, apakah sudah ada rilis resmi terkait kenaikan harga Pertamax yang disebut-sebut akan berlaku mulai Jumat besok, dan bagaimana dengan konsumen yang membeli Pertamax hari ini? Apakah ada peningkatan? Masih terus dikaji terkait masalah harga penyesuaian dari harga bahan bakar minyak dengan oktan 92 tersebut atau Pertamax, Valen dan juga saudara, karena hingga saat ini ketika kami juga tanyakan ataupun juga kami pantau kepada pihak SPBU yang berada di Pejompongan Jakarta Pusat ini, masih belum ada informasi terkait kenaikan dari harga BBM Pertamax di kisaran 16.000 tersebut, Valen dan juga saudara, sehingga biasanya apabila terjadi peningkatan akan dilakukan pada tengah malam nanti seperti itu. Dan ketika kami tanyakan memang ataupun juga kami pantau untuk harga dari Pertamax sendiri masih dibanderol di angka Rp9.000 per liternya. Dan dari pantauan kami meskipun belum adanya kenaikan dari harga bahan bakar minyak Pertamax ini, Valen dan juga saudara, namun untuk antusias dari masyarakat masih lebih memilih untuk mengkonsumsi atau menggunakan bahan bakar minyak Pertalite dibandingkan juga Pertamax. Dapat kami gambarkan memang baik kendaraan roda 2 ataupun juga kendaraan roda 4 seperti itu, para pengguna kendaraan bermotor tersebut masih untuk memilih menggunakan Pertalite, mengingat juga Pertalite juga sudah ditetapkan sebagai jenis bahan bakar khusus penugasan per 10 Maret lalu berdasarkan juga keputusan Menteri SDM yang diteken pada 10 Maret tersebut di nomor 37 tahun 2002. Kenapa kemudian adanya sinyal kuat terkait masalah peningkatan harga bahan bakar minyak Pertamax ini adalah menyoal setelah dilakukan rapat dengan pendapat antara DPR Republik Indonesia dengan pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh PT Pertamina Persero, di mana dalam kesimpulannya dijelaskan sebenarnya, Valen, bahwa dengan rapat dengar pendapat yang dilakukan antara DPR RI dan juga Dirut Pertamina, yaitu Nike Widiawati, adalah mengikuti harga keekonomian minyak dunia untuk menjamin kesehatan keuangan dari PT Pertamina Persero. Dan terkait dengan hal ini sebenarnya, Valen dan juga saudara, harga minyak mentah dunia ini terus merangkak naik hingga mencapai $100 Amerika Serikat per barel. Alasan kenapa terjadi peningkatan dari harga minyak dunia ini adalah konflik antara dua negara, yaitu Rusia dan juga Ukraina, sehingga menyebabkan pasokan minyak mentah menjadi terhambat, dan juga masalah kerusakan pipa Caspian Pipeline Konsorsium, sehingga untuk pasokan minyak terus kemudian ke pasokan minyak mentah ke Uni Eropa menjadi terhambat. Sehingga dengan ada penyesuaian ini memang diharapkan masyarakat bisa menyesuaikan juga pos-pos pengeluaran seperti itu. Dan untuk bahan bakar lain yang non subsidi lainnya seperti Pertamax Turbo ini juga masih dibanderol di harga Rp14.500, sehingga memang kami masih nantikan bagaimana kebijakan nantinya, apakah benar nanti malam ini akan menjadi di kisaran Rp16.000 atau beberapa hari lagi kajiannya seperti itu. Itu yang kami nantikan dari pihak Pertamina. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano langsung dari SPBU Pejompongan Jakarta Pusat. Dan saudara, untuk mendapat kejelasan duduk perkara soal tentang mengapa kenaikan harga Pertamax disetujui oleh DPR dan Pertalite jadi BBM penugasan, kita akan berbincang langsung dengan Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Mamit, salam sehat, apa kabar? Selamat siang Mbak Pale, salam sehat untuk penonton pemirsa Kompas TV semua. Ya Pak Mamit, jadi gimana nih Pak, benar besok akan naik harga Pertamax? Saya kira masih dikaji ya, sampai saat ini memang belum ada kejelasan dari Pertamina apakah akan dilakukan kenaikannya itu besok atau kapan. Yang pasti berdasarkan informasi yang saya terima bahwa memang akan ada rencana penyesuaian harga
untuk Pertamax ini, karena memang kan kita tahu bahwa harga minyak dunia terus mengalami kenaikan ya, dan di satu sisi Pertamax ini sejak dari 2020 tidak pernah ada mengalami kenaikan harga ataupun penyesuaian harga. Padahal kalau kita tahu bahwa Pertamax ini masuk ke dalam BBM umum, di mana harusnya untuk harga ini diatur di dalam Kepmen SDM nomor 62 tahun 2020 itu disesuaikan dengan harga minyak dunia, ataupun kalau di dalam Kepmen tersebut biasanya dengan harga MOPS ataupun Argus sebagai acuannya. Dan saya kira sepanjang 2021 kemarin Pertamina sudah cukup banyak menanggung potensial loss ataupun kerugian dengan tidak adanya penyesuaian harga untuk Pertamax ini, karena ini BBM umum, jadi tidak mendapatkan kompensasi ataupun tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi selama ini dari tahun 2021 atau dimulai dari pertengahan 2020 ini kita pengguna Pertamax ini sudah mendapatkan subsidi ataupun kompensasi dari Pertamina, karena memang tidak ada kenaikan harga selama ini. Nah, saya kira di tahun 2022 ini di mana harga minyak dunia yang sudah menyentuh di level 120, ini sangat memberatkan bagi Pertamina jika memang harga tidak dilakukan penyesuaian ya Mbak, gitu kan ya. Oleh karena itu mereka mencoba untuk menghitung kembali formulasi terkait dengan rencana penyesuaian harga untuk jenis Pertamax ini. Karena kalau tidak, keuangan mereka akan semakin berat, dan saya khawatirnya nanti justru jalur distribusi untuk BBM secara nasional ini akan terganggu karena likuiditas daripada keuangan Pertamina jadi terganggu juga nih Mbak Vale. Oke, kira-kira eksekusinya nanti Pak, berapa harga Pertamax yang pasti akan dijual dan untuk berapa lama kira-kira penjualan dengan kenaikan harga Pertamax ini? Kan kalau bicara keekonomian sebenarnya sudah menyentuh di level 16 ribuan ya, seperti yang disampaikan oleh Kementerian SDM bahwa itu akan jadi level 16 ribu. Tetapi menurut saya mengharapkan agar Pertamina menaikkan harga tidak sampai menyentuh level 15 ribu ke atas, karena memang itu akan mempengaruhi faktor psikologis daripada pengguna Pertamax. Jika itu terjadi, maka saya khawatir nanti akan terjadi migrasi yang cukup besar dari Pertamax ke Pertalite gitu kan ya. Selain itu juga pasti akan menimbulkan adanya penolakan dari masyarakat kalau sampai harganya terlalu tinggi. Oleh karena itu saya menyarankan agar berada di level 12 ribuan sampai dengan 13 ribu paling tinggi, karena menurut saya ini adalah harga yang paling moderat gitu loh. Meskipun dengan harga tersebut sebenarnya Pertamina tidak dalam posisi untung ya. Pertamina dalam posisi yang masih menanggung kerugian, karena tadi kalau bicara keekonomian sudah di angka 16 ribuan gitu loh. Tapi buat saya ini adalah menjadi win-win solusinya, karena memang tadi kalau sampai nanti harga terlalu tinggi, saya yakin sekali migrasi besar-besaran akan terjadi ke Pertalite gitu kan ya. Dan pastinya akan mempengaruhi juga daya beli masyarakat, meskipun ini segmented ya. Meskipun Pertamax ini segmented dan masyarakat yang golongan mampu, tetapi setidaknya kalau disparitas harga ini terlalu jauh antara Pertalite dengan Pertamax, migrasi itu pasti ada. Jadi saya kira saya juga mengharapkan juga Pertamina dan pemerintah untuk tetap memperhatikan daya beli masyarakat dan jangan sampai menentuh faktor psikologis di atas 15 ribu ataupun 16 ribu, karena itu akan sangat berpengaruh nanti terhadap penggunaan Pertamax ke depannya Mbak Vali. Ya Pak Mamit, sebenarnya berapa besar sih Pak harapan yang bisa di-saving bila harga Pertamax ini dilepas? Kalau betul-betul dilepas sebenarnya Pertamina mendapatkan keuntungan ya. Kalau memang sampai di angka 16 ribu ya, mereka sudah tidak mengalami kerugian dan sesuai dengan keekonomiannya ya. Tetapi kan apakah kemampuan masyarakat kita saat ini terutama untuk pengguna Pertamax akan sampai ke tahapan seperti itu gitu loh. Karena kalau bicara saving sepanjang 2021 saja dengan selisih harga yang harus ditanggung Pertamina di antara 2.500 sampai dengan 3.000 rupiah per liter, dengan konsumsi Pertamax mencapai 6 juta kiloliter, itu sudah berapa besar kerugian yang harus ditanggung oleh Pertamina, hampir 18 sampai dengan 20 triliun di tahun 2021 kemarin. Nah, dengan adanya penyesuaian ini ataupun paling tidak adanya peningkatan harga, saya kira ini akan membantu Pertamina untuk mengurangi beban keuangan mereka. Meskipun saat ini Pertalite sudah berubah juga menjadi JBKP ya. Dengan demikian mereka akan mendapatkan kompensasi juga dari pemerintah, dan ini saya kira sangat membantu keuangan Pertamina juga kalau sampai memang aktualisasi Pertalite ini menjadi JBKP dan segera diimplementasikan, maka ini juga saya kira akan sangat membantu keuangan Pertamina. Makanya saya tadi menyarankan agar harganya tidak menyentuh faktor psikologis manusia, tidak menyentuh faktor psikologis konsumen ya, karena tadi mereka sudah mendapatkan kompensasi juga dari Pertalite ke depannya Mbak Vale. Oke, idealnya berapa lama Pak jika tadi harga yang disampaikan oleh Pak Mamit itu ideal untuk memperbaiki keekonomian Pertamina begitu, juga dengan melihat bagaimana harga minyak dunia saat ini? Saya kira kita akan terus melihat dan memantau seberapa lama harga minyak dunia akan terus naik ya.
Jika memang nanti harga minyak dunia sudah mengalami penurunan, meskipun misalnya Pertamina dalam posisi yang tidak untung sampai saat ini, seandainya di angka 13.000 saja mereka masih rugi, ya saya kira kita terus akan melakukan penghitungan, kita akan terus memantau seberapa di angka ekonomisnya untuk harga Pertalite dan Pertamax dengan Pertamax. Ketika memang harganya sudah menyentuh keekonomian, misalnya di angka 13.000 dan harga minyak terus mengalami penurunan, ya maka kita akan dorong Pertamina untuk melakukan penyesuaian juga. Karena kan ini masuk ke dalam bahan bakar umum, di mana harganya harus menyesuaikan dengan harga bahan bakar minyak dunia secara global. Jadi saya tidak bisa memprediksi sampai kapan. Yang pasti kita akan terus memantau pergerakan harga minyak dunia, sejauh mana ini akan mempengaruhi terhadap kenaikan harga ataupun penurunan harga untuk BBM umum tersebut, Mbak Vali. Oke, Pak Mamit, jadi urgensinya untuk menyelamatkan keuangan negara. Tapi bukankah kalau bisa dilihat seperti ini, justru kelompok kelas menengah yang justru menggerakkan ekonomi paling banyak yang tergencat malahan dengan kenaikan harga Pertamax ini? Ya, saya kira kan Pertamax ini segmented ya. Tadi saya sampaikan bahwa tidak semua orang menggunakan Pertamax ya, dan hanya saat ini berdasarkan data saya adalah hanya 14% pengguna Pertamax secara nominal. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengguna Pertalite yang saat ini sudah mencapai 47%. Jadi saya kira ini tidak akan terlalu memberikan gejolak di masyarakat, asalkan tadi harga ataupun kenaikan ini tidak terlalu tinggi. Karena kita tahu Mbak Vali di SPBU swasta pun saat ini harga untuk RON 92 itu sudah mencapai di angka 12 ribuan sampai dengan 13.000. Jadi seharusnya masyarakat, terutama masyarakat Jakarta dan juga masyarakat kelas menengah ke atas sudah paham bahwa harga minyak dunia ini memang sangat berpengaruh terhadap harga BBM di Indonesia. Apalagi kita saat ini posisinya sebagai net importer, di mana produksi minyak kita hanya di angka 670.000, sedangkan konsumsi kita sudah di angka 1,3. Jadi memang kita sangat tergantung sekali dengan yang namanya produk-produk dari impor, ataupun tergantung sekali dengan harga daripada minyak secara global. Jadi saya kira masyarakat juga mesti paham, dan kalaupun memang nanti ada kenaikan, saya kira pemerintah masih ada BBM yang lebih murah lagi, yaitu Pertalite gitu kan ya, yang bisa masih digunakan oleh masyarakat kita. Tetapi saya yakin para pengguna Pertamax ini sudah paham bagaimana caranya dan manfaat daripada menggunakan BBM dengan RON yang lebih tinggi ini, sehingga mudah-mudahan migrasi ini tidak terlalu banyak nanti ke Pertalite, Mbak Vali. Ya, tentu juga penyesuaian harga memang harus dilakukan, jangan sampai sekali lagi untuk menyulitkan warga dalam mengkonsumsi BBM, terutama juga jangan sampai kenaikan harga ini berpengaruh terhadap kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami dan sudah berbagi informasi bersama kami, Direktur Eksekutif Energy Watch, Bapak Mamit Setiawan. Salam sehat selalu untuk Anda. Selamat siang.